warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 praktek coaching antara guru dengan murid dan guru dengan rekan sejawat. Saya Ibu Ayu Warlina. Saya Ibu Wiraya. Saya Ibu Hilmiatun Naimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita akan melihat praktek coaching antara guru dengan rekan sejawat. Mari kita ikuti. Bu Ayu, Bu ya. gimana? Gimana Bu? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Ya. Kemarin gimana? Hal-hal yang lain semua sudah beres ya Bu? Alhamdulillah sudah beres dan ini mulai lagi loh Bu, tahun ajaran baru. Ya alhamdulillah. Gimana jenengan kelasnya, pembagian kelasnya gimana Bu? Ya biasa Bu, tahun pelajaran baru dari kelompok A ke kelompok B ya seperti itu. Iya, Bu Ayu gimana? Saya ini tahun ini terus luar biasa Bu, bersyukur alhamdulillah. Dalalah kebagian kelas yang enak Bu, anaknya diam tentram sentosa Bu. Oh, Kalau punya Bu In gimana? lah itu kelas saya itu Bu, anaknya itu hebat-hebat Bu. Iya, jadi aktif-aktif. Nah saking aktifnya itu, ya itu kadang-kadang yang jadi masalah itu ya ada perselisihan sama anak seperti itu. Perselisihan sama anak ya Bu. Ya, makanya saya itu pengen sharing sama Bu Ayu yang sudah senior ya. Oh iya. Ya, biar Oh Bu, orang senior Bu. Iya Bu. Jadi tujuan kita ini jadi sharing ya Bu ya. Kita Iya. sharing sama-sama. Jadi kesimpulan tujuan kita ketemu itu apa Bu? nah itu Bu Ayu. Jadi kan tahun pelajaran baru ini kepala sekolah itu kan membagi murid ya Bu. Itu yang dari kelompok A1, kelompok A2 itu yang anak yang aktif-aktif itu Bu digabung jadi satu, dimasukkan di kelas saya. Jadi satu. Iya, katanya wali muridnya juga mintanya nanti biar sama Bu In seperti itu. Nah terus menurut kepala sekolah juga Bu In pasti mampu, soalnya Bu In kan sudah lama mengajar, sudah berpengalaman. Yang dulu-dulu juga anaknya seperti itu juga ada perubahan. Tapi Bu, saya menghadapi yang tahun ini Bu, saya merasa pesimis Bu, karena itu anak yang laki-laki itu hampir 100%, itu kan berarti jumlahnya itu ada 9 anak. 9 anak. Iya, yang 8 itu anak perempuan. Nah itu yang 8 itu aktif semua. Kalau bermain itu suka keterlaluan Bu, ada yang jatuh, nanti ada yang nangis, seperti itu. Oh iya, jadi kalau saya bisa tarik dari kepala sekolah itu percaya sama Bu In, karena Bu In sudah pernah mampu. Jadi tujuan kita sharing kali ini, Bu In ingin mendapatkan jawaban ya Bu, supaya anak-anak itu bisa kondusif, saling menyayangi. Begitu Pak Bu In, benar? Iya, saya pengennya itu anak-anak itu memiliki kesadaran diri, terutama tentang ya kalau saatnya kegiatan ya bisa memperhatikan, terus saling menyayangi kepada sesama, terus nggak keluar masuk semaunya, apalagi kan nantinya kan mau ke SD, nanti di SD juga nanti pihak SD juga menilai Bu ini anak dari TK ini kok belum mengenal tentang peraturan seperti itu. Jadi tanggung jawab saya itu untuk supaya anak-anak di SD itu ya supaya sudah memiliki kesadaran diri untuk perilaku yang positif seperti itu. Ya jadi kalau melihat pembicaraan kita Bu In kan punya seperti itu ya Bu. Terus kemudian ini kan Bu, kenapa Ibu kepala sekolah itu percaya sama Bu In? Kan Bu In sudah pernah melakukan dan sudah berhasil, itu kan Bu In? Iya. Iya. Nah ini Bu In, kalau boleh saya tahu, kira-kira kemarin itu yang Bu In lakukan itu apa sampai kepala sekolah itu bisa percaya sama Bu In, mengelola, percaya kepala sekolah dan wali murid ini Bu In, mengelola anak-anak yang diem sama anak-anak yang aktif. Itu kira-kira yang Bu In pernah lakukan itu apa Bu?
Gini Bu, jadi memang di awal tahun pelajaran dulu itu saya selalu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya Bu In. Iya, sudah saya lakukan, tetapi masih belum berhasil. Nah, Nah, yang dulu-dulu saya itu menggunakan metode bercerita dengan buku bergambar. Itu kan gambarnya menarik-menarik. Di situ saya menyampaikan nilai-nilai karakter positif seperti tolong menolong, saling menyayangi. Terus juga menggunakan metode mendongeng. Itu pakai alat peraga, biasanya pakai boneka tangan. Itu kan macam-macam dari sekolahan banyak, itu ada karakter buaya, ada karakter kancil seperti itu. Itu saya gunakan untuk menyampaikan pesan, tapi belum saya coba memang Bu. Iya, berarti tadi Bu In itu punya dua cara, 3 cara nih Bu. Yang pertama Bu In membuat kesepakatan kelas, benar Bu In. Ya, yang kedua nih Bu In bercerita dengan tokoh ya Bu ya, dengan bercerita dan mendongeng nih Bu ya. Berarti ada 3 outlet. Terus apalagi nih Bu kira-kira Bu? Ada nggak yang lain lagi? Untuk mendongeng itu kan saya sudah pernah ikut pelatihan, berarti biar anak-anak itu tertarik, memang kita harus itu Bu menggunakan karakter suara yang berbeda-beda. Misalnya karakter suara kerbau berarti suaranya besar, nanti misalkan ada kera itu ya suaranya cempreng seperti itu, kemudian semut nanti suaranya kecil misalnya seperti itu. Memang anak-anak itu cenderung tertarik seperti itu. Nah, iya berarti sebenarnya Bu ini ya Bu ya, udah punya rencana ya Bu, kesepakatan kelas sama bercerita dan mendongeng. Nah ini Bu, kira-kira kapan nih Bu rencananya mendongeng sama bercerita itu mau dilaksanakan? Iya, jadi gini, kalau kesepakatan kelas memang sudah saya lakukan ya Bu, karena kan ini kan sudah masuk beberapa hari sudah saya buat. Nah, untuk mendongeng sama bercerita itu rencananya akan saya laksanakan hari Selasa besok. Selasa ya Bu ya? Iya, saya mau bercerita dulu dengan buku bergambar, buku cerita bergambar. Kemudian hari Rabunya saya akan mendongeng dengan alat peraga boneka tangan. Itu rencana saya seperti itu. Ya, alat peraga Rabu, mendongengnya Selasa ya Bu ya. Nah, itu rencana. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mau strategi yang mau diterapkan? Nah itu nanti kan setelah bercerita itu saya akan itu memberikan pertanyaan pematik sama anak-anak. Jadi anak-anak tadi ceritanya tentang apa ya, seperti itu. Lalu jadi si Dombi itu kan ada karakter Dombi apa yang dilakukan itu kan ceritanya itu Dombi itu merebut kalungnya temannya seperti itu. Nah nanti menurut anak-anak perbuatan seperti itu baik enggak? Biasanya seperti itu ada. Iya ada komunikasi. Kemudian anak-anak itu biar bisa membedakan mana perbuatan yang baik, yang tidak. Terus ya kalau yang seperti ini yang tidak baik boleh ditiru apa enggak, biasanya seperti itu yang saya lakukan. Ya, berarti insya Allah Bu In akan bercerita dan menerapkannya itu hari Selasa sama Rabu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Untuk mengingatkan dan mendampingi dan menguatkan rencana Bu In perlu nggak didampingi yang lain? Biasanya itu saya menyampaikan ke teman atau membuat alarm. Ya alarm berarti kan Hamin satunya ya. Hamin satunya saya akan buat alarm, berarti nanti pas alarm bunyi oh iya hari ini saya jadwalnya ini. Terus juga saya biasanya menyampaikan ke teman, Bu nanti tolong saya diingatkan ya, saya mau melakukan kegiatan ini seperti itu. Iya, jadi memang harus ada itu ya Bu, kolaborasi ya Bu, saling menguatkan gitu ya Bu ya. Nah, oke Bu. Nah ini kan kita udah sharing banyak nih Bu, udah mau masuk nih Bu ya. Udah masuk ini kira-kira apa nih ya? Yang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita kali ini Bu ini? Ya
setelah ketemu sama Bu Ayu di sharing, saya ya terbuka Bu. Jadi saya mencoba merefresh kembali yang dulu-dulu itu pernah saya lakukan dan memang ada keberhasilan. Mau saya coba terapkan kembali, tentunya ya dengan metode-metode, dengan cara-cara yang lebih menarik ya Bu. Karena sekarang kan di HP itu menarik-menarik. Cuma kan itu kan kecil ya Bu di HP. Ini kan langsung berarti dengar cerita langsung gurunya yang mempraktekkan ya. Bismillah nanti mau saya praktekkan. Iya, alhamdulillah ya Bu. Berarti ketemu jawabannya ya Bu ya. Iya. Ya mudah-mudahan saya tunggu ceritanya nih Bu. Tadi Selasa sama Rabu, berarti nanti kita ketemu lagi ya Bu. Saya tunggu ceritanya Bu In, bagaimana keseruannya ketika bercerita. Begitu ya Bu? Iya, nanti saya ceritakan Bu. Nanti reaksi anak-anak seperti apa. Iya, terima kasih ya Bu In ya. Iya, terima kasih nih. Sharing ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Ibu hormati, kita akan melihat bagaimana praktik coaching antara seorang guru dan seorang murid yang lagi galau. Kita saksikan cuplikannya. Bu Hilmi, maaf Bu, kita bisa bicara sebentar? Boleh Mbak, boleh, silakan ngomong. Saya hari ini ada jam kosong. Mau bicara apa ya? Oh iya Bu, jadi kan gini Bu, saya itu tadi di kelas ada guru agama masuk Bu, ada pengumuman lomba MAPSI Bu, dan kebetulan saya dipilih menjadi salah satu peserta lomba, yaitu lomba pidato Bu. Tapi saya bingung Bu, saya ragu, saya nggak yakin, dan bahkan saya nggak percaya diri Bu untuk maju pidato Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Ya, jadi Mbak pengen membicarakan tentang lomba MAPSI karena dipilih untuk mewakili lomba pidato gitu ya? Iya betul Bu. Nah, dari pembicaraan nanti kita ini, Mbak pengen kita nanti dapat apa nih setelah dibicarakan, nanti pengennya kayak gini? Iya Bu, saya itu pinginnya gini, saya itu mampu apa tidak gitu loh Bu. Jadi saya ben ragu-ragunya itu nggak ada. Saya itu sebenarnya mampu apa tidak maju pidato gitu loh Bu. Yang membuat Mbak merasa ragu, indikatornya apa nih kok merasa kayaknya tidak mampu? Itu penyebabnya apa? Iya Bu, yang pertama saya ragu-ragu dengan jelas aku isi pidatonya Bu. Yang kedua biasanya kalau lomba pidato MAPSI itu kan ada baca ayat-ayat Qur'annya Bu. Nah saya itu kan kurang mampu Bu membaca ayat Al-Quran yang pakai gaya-gaya gitu loh Bu. Iya. Jadi menurut Mbak ini berarti kalau pidato itu biar bagus, berarti saat membacakan ayat Al-Quran dilakukan gitu ya? Iya Bu, betul. Jadi saya ragu-ragunya itu Bu, dan kayak para ceramah internasional nasional itu loh Bu, yang kayak mumpuni gitu loh Bu, yang melepuh itu loh lagunya lah. Sementara saya kan biasanya bacanya cuma lurus Bu, begitu Bu. Nah, tokoh idolanya yang kira-kira buat rujukan itu pengennya yang seperti apa sih, yang kayak siapa? Iya gini Bu, kalau untuk membaca Al-Quran itu saya ada Bu, teman saya itu namanya Fatan Bu. Fatan itu kalau baca Quran itu bagus banget itu loh Bu. Kalau didengerinnya enak, terus kemudian nyaman, adem gitu Bu. Lah saya pinginnya seperti itu Bu. Iya. Pengen bisa baca Al-Quran yang dengan lagu meliuk-liuk gitu. Nah, betul Bu. Nah, kalau pengen yang seperti itu berarti rencananya apa nih Mbak biar bisa pidatonya bagus, biar bisa dilakukan ayat-ayatnya dengan sangat bagus, itu rencananya apa? Kira-kira apa sih yang bisa Mbak lakukan? Nah ini Bu, yang pertama saya kepinginnya itu belajar dari Fatan itu sendiri Bu, dan saya itu diajari satu persatu dan bisa dilakukan secara bagus Bu. Jadi saya kepingin didampingi Fatan terus gitu loh Bu. Jadi nanti bisa belajar bareng sama Fatan gitu. Nah betul Bu. Terus apa lagi selain itu? Iya, yang kedua itu soal pidato Bu, isi pidatonya itu saya kok malah bingung banget Ibu. Kira-kira apa ya Bu temanya yang bisa saya saya ungkapkan biar lancar gitu Bu. Kalau dari juknisnya ada pilihan tema-tema yang bisa dipilih atau tidak Mbak?
Oh iya, ada Bu. Kemarin itu ada pengumuman, ada 4 tema Bu. Ada 1 berbakti kepada orang tua, yang kedua soal kebersihan Bu. Kemudian yang ketiga itu amal soleh, dan yang keempat itu apa namanya berbuat baik kepada orang lain Bu. Iya, temanya bagus bagus sekali ya. Nah, dari 4 tema itu yang Mbak tertarik, minatnya lebih tinggi untuk dipilih kira-kira tema yang mana? Nah, itu saya itu kalau melihat dari 4 tema itu, saya lebih tertarik dengan berbakti kepada orang tua Bu. Iya. Ya karena berbakti kepada orang tua itu tema yang bikin orang tersentuh gitu loh Bu. Karena dengan berbakti kita kan banyak hal ya Bu. Terus kemudian saya juga sudah itu Bu, sedikit banyak membaca artikel Bu tentang Oh berbakti iya, kepada orang bagus tua. itu, udah bagus, berarti sudah punya referensi yang banyak ya tentang Iya. berbakti pada orang tua. Terus selanjutnya rencana biar bisa meningkatkan bacaan Al-Qur'annya dengan lagu-lagu yang bagus itu bagaimana? Kalau meningkatkan lagu yang bagus itu kan perlu waktu Bu ya, perlu waktu, dan itu memang perlu banyak belajar, butuh waktu lama. Mungkin saya akan belajar sama gurunya Fatan itu Bu. Iya, berarti dalam waktu berapa ini? 2 minggu ke depan ya sebelum lomba dilaksanakan, Mbak mau belajar dulu sama gurunya Fatan gitu ya. Iya, oke, bagus. Berarti ada usaha lebih biar bisa nanti menampilkan pidatonya dengan sangat bagus dan sempurna. Nah, butuh waktu berapa lama nih kalau untuk belajar Al-Quran biar sampai bagus itu kira-kira Mbak membutuhkan waktu berapa lama? Saya butuh waktu mungkin agak lama ya Bu ya, karena ini pidatonya kurang 1 bulan Bu ya. Mungkin saya mepet 3 minggu lah Bu. Saya insya Allah akan berusaha untuk belajar. Nah, jadi masih ada kesempatan 3 minggu buat belajar lagi gitu ya. Nah, untuk bisa belajar dan mengontrol biar bisa rutin belajarnya, ada enggak teman yang bisa menemani, membantu atau mengontrol biar Mbak nanti bisa belajarnya sungguh-sungguh? Oh iya Bu, ada Bu. Berarti gini Bu, saat saya membuat pidato itu saya kepingin ditemani oleh Anis Bu. Oh iya. Jadi saat saya membaca artikel, kemudian saya lihat YouTube, itu saya ditemani Anis. Karena Anis itu nanti akan saya jadikan bahan diskusi tentang isi pidato saya Bu. Jadi tidak sekedar saya hanya melihat sendiri dan membaca sendiri, saya akan menggandeng Anis untuk diskusi supaya pidato saya itu berbobot gitu Bu. Jadi nanti Anis bisa kasih masukan, kurangnya bagaimana, apa yang perlu diperbaiki gitu ya temannya tadi Mbak Anis tadi. Nah, dari pembelajaran, dari pembicaraan kita hari ini Mbak sudah ketemu solusinya kan ya? Iya, betul. Berarti sudah menemukan nanti gimana cara-cara mengatasi dan harus lebih pede gitu ya. Iya, nah yang bisa diambil dari pembicaraan kita hari ini apa menurut Mbak? Iya, dari pembicaraan kali ini berarti agar saya itu tampil pidato lebih pede, yang harus saya lakukan yang pertama adalah saya membaca artikel lebih banyak Bu. Kemudian setelah membaca artikel saya catat tuh Bu ya hal-hal yang penting. Kemudian saya kan juga melihat YouTube Bu. Nah saya catat lagi tuh Bu yang penting-penting supaya saya bisa bercerita tentang makna berbakti kepada orang tua dan apa hikmahnya, dan ceramah saya, pidato saya itu akan lebih berbobot dan lebih berisi Bu. Itu seperti itu Bu yang bisa saya ambil. Kemudian yang ketiganya, saat saya kepingin Al-Quran saya bagus, saya harus menggandeng si Fatan belajar sama gurunya itu Bu. Iya, bagus sekali tuh Mbak Ayu, luar biasa. Semoga nanti sukses. Ibu hanya bisa mendoakan, kasih support, dukungan. Semoga nanti dalam perlombaan bisa menghasilkan yang terbaik gitu ya. Iya Bu, ya Bu. Ini Bu ya, jadi kalau saya belum lomba, saya boleh ya Bu tampil di depan Ibu ya? Boleh. Nanti saya akan coba amati, saya bantu koreksi mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya, terima kasih ya Bu, Iya. luar biasa Bu. Terima kasih sekali Bu, saya mendapat banyak pencerahan ya Bu ya. Semoga saya didoakan ya Bu, biar sukses lancar ya Bu. Ya, pasti buat membawa nama baik sekolah kita juga. Iya. Terima kasih ya Bu ya, Iya. terima kasih. Iya, Terima kasih Bu sama-sama. ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Hilmiatun Naimah, CGB Angkatan 5 dari kelompok 3 akan mempresentasikan coaching antara guru dan rekan sejawat. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Inaya. Waalaikumsalam Bu Hilmi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bu Inaya gimana? Ya alhamdulillah Bu, baik ya. Iya. Alhamdulillah Bu, kebetulan nih kita bisa ketemu di sini Bu. Oh iya, kemarin itu ya Bu Hilmi nggak kelihatan kemana Bu? Iya. Ada acara apa katanya? Iya, kemarin saya ada acara itu, kebetulan ada persiapan untuk pelantikan pengurus OSIS Bu. Oh iya. Nah ini saya mumpung Bu ini ada di sini. Iya, gimana Bu? Curhat. Ada yang penting? Iya. Oh, Saya pengen curhat Bu. iya. Lagi agak galau, gundah gulana. Oh bisa, kenapa Bu? Iya, jadi saya kan ngajar itu udah lama ya Bu. Iya. Tapi akhir-akhir ini tuh saya merasa kayak gagal itu Bu ngajar di kelas 9C. Jadi dari kelas-kelas yang lain, kelas 9C ini kayaknya saya kok merasa tidak bisa mengelola kelas dengan baik itu Bu di kelas 9C. Oh seperti itu. Lah terus ini berarti Bu ini kan tentang kegagalan di kelas Iya. yang merasa gagal. Iya. Terus tujuan Bu Hilmi untuk sharing ini ya saat ini, kira-kira Bu Hilmi itu pengennya gimana Bu? Ya pengennya nanti kalau saya sudah curhat bisa dapat sesuatu lah Bu, saya dapat mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini. Jadi nanti saya pengennya bisa mengelola kelas 9C ini dengan baik, dengan sharing dengan Bu Inaya. Oh iya Bu, gini ya Bu Hilmi itu kan merasa gagal. Itu kok Bu Hilmi kok tahu kalau Bu Hilmi itu gagal itu indikatornya itu seperti apa Bu? Iya Bu, jadi kalau di kelas lain itu saya bisa mengontrol anak-anak Bu, jadi bisa rapi, tertata. Kalau diajar itu juga antusias Bu. Nah di kelas ini Bu, itu anak-anaknya rame, kemudian tidak bisa konsentrasi. Jadi saya ketika mengajar itu gimana ya Bu, kayak merasa kurang dihargai sama anak-anak kelas 9C ini Bu. Karena anak tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan dengan baik Bu. Iya, berarti intinya Bu Hilmi itu merasa tidak nyaman, murid-murid tidak menghargai itu ya Bu. Iya betul. Dan itu pengalaman yang pernah Ibu dapatkan ya Bu, ketika menghadapi murid seperti itu, apa yang Ibu lakukan Bu? Nah, kayaknya sih mungkin ya Bu, penyebabnya ini karena mungkin karena kelas ini termasuk kelas gemuk Bu dibandingkan dengan kelas yang lain. Jadi jumlahnya banyak. Mungkin saya belum terlalu memahami karakter mereka. Jadi akhirnya strategi belajar yang saya terapkan mungkin kurang tepat kali ya Bu, karena saya belum memahami anak-anaknya seperti apa, karakternya, gaya belajarnya seperti apa. Jadi mungkin karena strateginya tidak tepat, akhirnya anak-anak jadi kurang antusias dalam belajar Bu. Oh seperti itu ya Bu. Berarti sepertinya Bu Hilmi itu perlu mencoba strategi lain seperti itu ya Bu. Iya, Kira-kira iya, seperti betul. itu Bu. Iya. Nah kira-kira Ibu mau menerapkan strategi yang seperti apa Bu? Iya Bu, jadi begini ya Bu, karena saya tadi menyadari kalau mungkin saya kurang memahami anak-anak karakternya bagaimana, saya perlu kayaknya nih Bu melakukan asesmen diagnostik yang non kognitif ya Bu. Jadi biar saya tahu gaya belajar mereka itu seperti apa, kemudian mereka itu cenderung yang bagaimana, apakah auditori ataukah kinestetik atau bagaimana. Terus satu lagi nih Bu, anak-anak sana itu kan banyak yang bekerja Bu, karena di daerah Botekan itu banyak konveksi. Iya. Nah jadi mungkin nanti saya akan memanfaatkan itu, saya sisipkan pembelajaran yang berbasis wira swasta biar mereka antusias Bu dalam pembelajaran saya. Oh iya, berarti gini ya Bu, yang saya tangkap itu yang pertama Bu Hilmi itu pengen asesmen diagnostik seperti itu ya. Kemudian yang kedua merencanakan pembelajaran yang terkait dengan konveksi. Iya betul. Nah ini Bu, untuk melakukan asesmen itu kira-kira langkah Ibu itu bagaimana untuk
bisa mengetahui anak-anak ini tipenya seperti ini loh, mereka kemauan belajarnya seperti ini. Itu sudah punya gambaran. Iya Bu, jadi rencana saya itu nanti saya berarti harus buat angket dulu Bu. Angketnya saya buat terlebih dahulu, kemudian nanti saya sebarkan ke anak-anak, kemudian saya analisis. Nah kalau sudah, kayaknya saya perlu juga nih Bu, berarti bekerja sama dengan BK. Jadi saya akan mensinkronkan, mencocokkan asesmen diagnostik saya dengan asesmen milik BK Bu. Jadi nanti biar benar-benar apakah valid atau tidak Bu. Kayaknya seperti itu Bu. Iya. Berarti Ibu mau melibatkan BK ya? Iya betul. Ya, selain itu kira-kira ada lagi enggak yang nantinya akan mendukung Ibu, menguatkan Ibu? Ada enggak? Iya Bu, ada. Untuk yang wira swastanya, pembelajarannya berbasis wira swasta, saya akan gandeng teman saya Bu, namanya Graciana. Itu dia punya usaha konveksi, jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman saya, biar anak-anak bisa bagaimana membuat suatu karya, entah itu pakaian atau apa, kemudian bisa dipasarkan gitu ya Bu. Jadi saya akan menggandeng teman saya itu Bu. Nah itu bagus Bu, itu kan apa ya, itu kreatif ya dan inovatif. Sepertinya juga jarang yang mencoba ya Bu. Iya. Kemudian rencana Ibu akan mulai itu ya tadi yang tentang asesmen. Kan sebelum mulai kegiatan kan asesmen dulu. Nah setelah asesmen kemudian Ibu merencanakan mau menggandeng pengusaha seperti itu ya Bu. Kira-kira rencananya itu kapan Bu? Kalau bisa sih secepatnya Bu. Besok Bu saya akan langsung buat angketnya terlebih dahulu, saya rancang dulu, kemudian besoknya lagi akan saya gandakan, kemudian saya sebarkan ke anak-anak Bu. Jadi saya bisa secepatnya memperbaiki pembelajaran di kelas saya Bu. Oh iya Bu. Nanti setelah angket itu dikumpulkan kan Ibu tahu kemauan anak, selera anak untuk belajar itu seperti apa ya Bu. Nah lalu untuk konveksi juga nanti mengikuti sesudah angket seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Kalau angketnya sudah tersebar, saya juga sudah mensinkronkan dengan yang milik BK. Nah, setelah itu pembelajaran kewirausahaan bisa saya lakukan dengan bekerja sama dengan teman saya tadi Bu. Kemudian Bu ini misalkan sudah asesmen, kemudian Ibu sudah melaksanakan pembelajaran kewirausahaan, ada enggak indikator sasaran Ibu dinyatakan bahwa pembelajaran Ibu sudah berhasil? Yang tadinya kelasnya rame Ibu merasa kurang dihargai ya seperti itu, merasa sudah berhasilnya itu dengan capaian seperti apa? Iya Bu. Berarti nanti saya akan merasa sudah bisa memperbaiki pembelajaran di kelas saya. Kalau anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan antusias Bu. Jadi kalau anak-anak sudah bisa antusias belajar, mereka merasa enjoy, happy, senang, berarti saya merasa sudah berhasil ngajar di kelas 9C itu Bu. Iya. Itu bisa dicoba Bu Hilmi. Itu kan namanya anak itu memang perlu dieksplor ya Bu. Yang pembelajaran biasa-biasa mungkin ini perlu yang luar biasa seperti itu ya Bu. Nah ini Bu, setelah kita diskusi seperti ini, Ibu apakah sudah menemukan, sepertinya sudah menemukan solusi ya Bu, sudah punya gambaran ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Akhirnya saya dapat pencerahan nih Bu. Berarti buat memperbaiki pembelajaran saya perlu tadi ya Bu, perlu membuat asesmen dulu, kemudian saya sebarkan ke anak-anak. Setelah itu saya tahu bagaimana karakter mereka, akan saya terapkan dalam pembelajaran. Selain itu saya juga akan menggandeng teman saya untuk anak-anak belajar berwirausaha. Jadi kayaknya ini iya Bu, saya jadi semangat lagi nih buat mengajar. Iya. Berarti nanti juga akan ada asesmen berikutnya Bu, pastinya. Iya. Ya, ini sebuah langkah ya Bu. Semoga nanti
mungkin kelas 9C itu beda dengan kelas yang lain ya Bu. Iya. Terima kasih Mungkin sekali ya Bu Ina ya. Iya, akhirnya saya tidak dapat jangan mencerahkan. galau lagi Bu. Nanti kalau galau nanti ibu malah tidak nyaman ke sekolah, jadi kurang semangat Iya, seperti itu betul. ya Bu. Iya, terima kasih. Iya. Semoga saya masih Sama-sama. berhasil. Saling menguatkan ya. Iya, Saya iya, juga iya. kadang-kadang ya yang namanya menjadi guru memang dinamis seperti itu. Iya, terus Bu Iya, Iin. sama-sama Bu Ilmi.